Bertemu lagi dengan saya Gali Permadi di channel yang sama, AAP Bugar. Channel yang membahas tentang gaya hidup sehat, pola istirahat, pola makan, pengelolaan stres, dan yang pasti semua yang kita bahas adalah demi untuk membuat hidup kita lebih berarti ya. Hidup kita lebih bermakna, lebih produktif, dan lebih bisa dinikmati. Kunci dari hidup sehat dan bugar itu ada 4 hal yang juga pernah kami bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara bagus dan teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memilih makanan yang sehat, gizi seimbang, waktunya juga tepat ya. Artinya 3 kali sehari itu dengan waktu jam timing yang tepat. Itu namanya makanan sehat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengelola stres kita ya, dengan rekreasi, dengan olahraga rekreasi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini adalah bagaimana pola istirahat kita atau tidur kita berkualitas dan durasinya pas. Dan teman-teman, yang akan kita bahas sekarang, akan kita kupas adalah tentang tidur atau istirahat yang berkualitas atau istirahat yang bagaimana istirahat itu yang sehat. Oke, baik ya, karena tema kita ini tentang tidur ya, ini mungkin banyak teman-teman ini yang melihat video ini sambil tiduran ya, sambil rebahan dan sebagainya ya. Dan tema ini sebetulnya santai ya, tema yang santai, tema yang bagus ya, tema yang enak, dan tema yang tidak terlalu berat saya kira. Dan temanya bisa dinikmati karena tidur ini baik, karena tidur ini menurut saya pasti semuanya suka ya, dan tidak ada orang yang tidak suka tidur ya. Tetapi kenapa beberapa orang itu sulit tidur? Kenapa beberapa orang itu mungkin tidak ada waktu untuk tidur dan bahkan tidurnya kurang? Nah, ini aneh, padahal tidur itu kan gampang, enak, mudah, dan sehat ya. Oke, coba dengan beberapa manfaat yang akan kita jelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi untuk bisa tidur lebih bagus dan sesuai dengan kaidah kesehatan. Tidur itu sangat berpengaruh sekali ya dalam beberapa hal. Yang pertama, terhadap kesehatan fisik. Yang kedua, kestabilan emosi. Yang ketiga, kesehatan otak. Yang keempat, kesehatan jantung. Yang kelima, meningkatkan imun tubuh. Yang keenam, kreativitas. Yang ketujuh, vitalitas ya. Dan yang kedelapan, berat badan yang stabil. Dan tidur itu yang paling penting adalah, dan teman-teman pasti tahu, tidur adalah mempersiapkan hari esok. Bagaimana hari esok kita itu tergantung dari tidur kita malam ini. Kalau malam ini tidur kita kurang, berarti hari esok kita juga tidak akan secerah yang kita pikirkan. Dan apa saja yang terjadi apabila tidur kita kurang dan tidur kita kurang berkualitas ya, antara lain, yang pertama kita akan kesulitan dalam bekerja. Yang kedua, kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, kesulitan dalam berkarya. Dan yang keempat, kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan bukan hanya itu, apabila teman-teman kurang dalam tidur, apabila teman-teman tidak memperhatikan tidur yang berkualitas ini, maka apa yang terjadi? Yang pertama adalah kenaikan berat badan yang drastis. Yang kedua, resiko penyakit diabetes. Dan yang ketiga, resiko penyakit jantung. Saya kira teman-teman tidak akan pernah mau ya, tidak akan pernah mungkin rela kalau badan kita, tubuh kita yang sehat dan bugar seperti ini terkena beberapa penyakit tadi. Mungkin saya perlu menjelaskan tentang manfaat tidur terlebih dahulu. Dengan teman-teman tahu manfaatnya, mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi untuk memperbaiki kebiasaan tidur yang baik, durasi yang pas dan berkualitas. Ini manfaat yang pertama. Manfaat tidur yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh suatu hormon yang disebut dengan sitokin. Yang kedua, mengendalikan nafsu makan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung kita. Yang keempat, meningkatkan suasana hati. Yang kelima, meningkatkan daya ingat. Nah, bagaimana teman-teman dari manfaat itu? Teman-teman masih ragu untuk kurang tidur atau tidur tidak berkualitas? Apakah masih ragu teman-teman? Kalau teman-teman masih ragu, mungkin ini adalah
suatu hal yang sangat disayangkan sekali. Baik, bagi sobat bugar semua yang mungkin masih belum bisa mendapatkan tidur yang baik, durasi yang pas, dan teman-teman masih kesulitan dalam mendapatkan tidur berkualitas itu, saya ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah buat jadwal. Maksudnya membuat jadwal tidur itu mungkin ya lucu ya kalau kedengarannya ya. Kenapa tidur aja dibuat jadwal ya? Jadi buat jadwal itu seperti ini teman-teman. Pada waktu sobat bugar semua itu biasanya tidur jam 12 malam, tidur jam 1 bahkan ya. Ayo kita berkomitmen membuat jadwal. Oke, jam 10 malam kita sudah harus tidur. Karena jam 5 kita sudah harus bangun untuk prepare kegiatan. Lah itu termasuk penjadwalan yang baik. Atau kita bisa menjadwal yang lebih maju lagi, misalnya kita jadwal tidur kita menjadi jam 9 gitu. Kita bangun jam setengah 5 dan lain sebagainya ya. Tips yang kedua adalah teman-teman harus menghindari berbagai gangguan tidur. Gangguan tidur itu apa aja? Main gadget, gangguan tidur juga ya. Mungkin suasana yang panas, misalnya teman-teman butuh AC di kamar atau butuh kipas angin gitu ya. Mungkin gangguannya banyak lagi. Mungkin gangguan dari luar ya, suasana yang bising dah. Bagaimana caranya teman-teman meminimalisir semua itu dengan cara teman-teman sendiri, yaitu dengan cara meminimalisir gangguan tidur.